Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Desember. Perjangkitan Human Metapneumovirus atau HMPV yang memiliki gejala mirip dengan influenza dan COVID-19 dilaporkan sedang merebak di wilayah utara Tiongkok. Sementara di Taiwan, kluster campak impor dari Vietnam yang merebak di rumah sakit di Taiwan Tengah telah bertambah menjadi 12 kasus. Yang mengkhawatirkan adalah salah satu terinfeksi pernah melakukan perjalanan ke stasiun kereta HSR dan stasiun metro Kongguan di Taipei. Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC kembali mengumumkan penambahan 7 kasus baru campak di Taiwan. Semuanya terkait dengan kluster campak di rumah sakit yang dipicu oleh kasus impor dari Vietnam pada tanggal 10 Desember. Pasien yang terinfeksi termasuk dokter, perawat, petugas kebersihan serta keluarga pasien yang mendampingi perawatan. 在他住急诊跟住病房的一个过程当中，那有接触到相关的一些工作人员或是病人或是陪病的一个家属。 Hingga saat ini, kluster campak telah mencatat total 12 kasus terkonfirmasi dengan 1.014 kontak terkait. Pihak rumah sakit telah meluncurkan program vaksinasi untuk seluruh karyawannya. Selain itu, kembali dilaporkan perjangkitan penyakit pernapasan akut di Tiongkok. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok baru-baru ini memperingatkan adanya peningkatan infeksi Human Metapneumovirus atau HMPV yang memiliki gejala mirip dengan influenza dan COVID-19. Total kasus meningkat signifikan setelah memasuki musim dingin, terutama pada pasien berusia di bawah 14 tahun dengan mayoritas kasus tersebar di provinsi-provinsi wilayah utara. Saat ini belum ada vaksin dan obat khusus untuk virus ini dan dokter hanya dapat memberikan pengobatan berdasarkan gejala pasien. Wisatawan yang akan berkunjung ke Tiongkok dalam waktu dekat diimbau untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dengan ketat. Suhu akan menurun pada hari ini di wilayah utara dan timur laut Taiwan seiring menguatnya angin monsun timur laut. Tapi mulai besok, terpengaruh oleh massa udara dingin kontinental, seluruh Taiwan akan kembali diselimuti cuaca dingin dan lembab. Menurut perkiraan Badan Cuaca Pusat atau CWA, kandungan uap air akan mulai meningkat pada Kamis malam dan curah hujan akan semakin dirasakan. Cuaca dingin dan lembab akan menyelimuti berbagai pelosok pada hari Jumat di mana suhu rendah signifikan akibat pendinginan radiatif yang mungkin turun ke bawah 10 derajat akan terjadi di sejumlah tempat. Cuaca akan berubah menjadi dingin dan kering pada akhir pekan. Hari Minggu dan Senin depan, perbedaan suhu siang dan malam akan sangat besar. Warga diingatkan untuk menjaga kehangatan badan. Platform pesan antar makanan Uber Eats mengumumkan akuisisi Foodpanda pada pertengahan tahun ini, tapi merger tersebut kemarin ditolak oleh Komisi Perdagangan Adil atau FTC dengan alasan pangsa pasar pasca merger akan melebihi 90% sehingga menimbulkan kesangsian bahwa pembatasan persaingan di pasar akan jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi secara keseluruhan. Platform pesan antar makanan Uber Eats mengumumkan rencana akuisisi Foodpanda Taiwan dengan nilai 950 juta dolar Amerika pada Mei tahun ini. Namun berita yang sempat heboh ini terpaksa kandas setelah pengumuman penolakan oleh Komisi Perdagangan Adil atau FTC usai proses peninjauan pada hari Natal. 它完全可以不受竞争的束缚。那在这种情况底下，它可能更有诱因，会对消费者提高价格，甚至也会提高对餐饮业者的抽成。 FTC mengutip hasil survei pasar yang menunjukkan jika kedua kurir makanan digabungkan, pangsa pasar mereka akan mencapai lebih dari 90% yang secara signifikan akan membatasi persaingan dan merugikan manfaat ekonomi secara keseluruhan sehingga usulan merger ini tidak disetujui. 他们主张结合以后可以提高外送网络的密度，来实现所谓的密度经济，难以检验它的真实性。那在短期内也很难实现。 Menanggapi keputusan FTC, Serikat Industri Pengiriman Nasional mengungkapkan apresiasi dan mendesak agar undang-undang khusus dapat segera disusun untuk melindungi hak-hak pekerja platform kurir yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun di Taiwan. 我们也感谢公平会能够从善如流，为外送产业的未来取得更大的利益。因为其实如果变成是独占的话，其实对外送员、对商家业者，甚至对消费者都是三输的局面。 Uber Eats mengeluarkan pernyataan kecewa atas keputusan tersebut dan menunjukkan bahwa sejak pengumuman merger hingga saat ini, mereka telah mengajukan banyak proposal dengan persyaratan terampil, alhasil tetap gagal meyakinkan FTC. Namun mereka menegaskan akan terus berinvestasi di Taiwan dan menghadirkan lebih banyak inovasi.
Kantor Kejaksaan Distrik Taipei menyelesaikan penyelidikan skandal Core Pacific City dan kasus penyimpangan sumbangan politik Partai Rakyat Taiwan atau TPP pada hari Kamis. Pihak Kejaksaan menemukan Ketua TPP Ko Wen-je menerima suap dan menggelapkan sumbangan politik dan akan menuntut hukuman penjara 28 tahun 6 bulan untuk Ko yang hingga kini telah ditahan selama 113 hari. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Ko pada masa menjabat sebagai wali kota Taipei menerima sumbangan politik sebagai uang muka suap sebesar 2,1 juta dan uang komisi 15 juta dari Chairman Core Pacific Group Shen Qingjing sebagai imbalan untuk mengembungkan rasio luas gedung Core Pacific City yang menghasilkan keuntungan pengusaha lebih dari 12,1 miliar. Atas hal ini, Ko didakwa atas 4 kejahatan, masing-masing penerimaan suap, pencatutan, penggelapan sumbangan politik dan pelanggaran kepercayaan dan dituntut hukuman penjara 28 tahun 6 bulan. Total 11 orang didakwa. Selain Ko juga mencakup Shen Qingjing dan anggota Dewan Kota Taipei Angela Ng. Sebuah pesawat penumpang Azerbaijan Airlines yang mengangkut 67 penumpang jatuh di wilayah barat Kazakhstan pada hari Rabu. Pihak Azerbaijan mengkonfirmasi ada 38 orang meninggal, 29 selamat. Media Rusia melaporkan jatuhnya pesawat mungkin disebabkan tabrakan burung. Pesawat Azerbaijan Airlines dengan nomor penerbangan J28243 melakukan pendaratan darurat di sekitar 3 km dari kota Aktau, Kazakhstan. Dalam rekaman video, terlihat pesawat menurunkan roda pendaratan dan menyentuh landasan dengan kecepatan tinggi yang kemudian tiba-tiba terbakar. Petugas penyelamat segera ke lokasi dan mengevakuasi penumpang pesawat yang selamat. Самолет упал. Куда я? Туда оттащим подальше. Ноги. Подожди, сиди, пусть сиди. Sebagian penumpang selamat namun ada pula yang meninggal dunia. Azerbaijan Airlines menyampaikan pesawat tersebut dijadwalkan terbang dari Baku menuju Grozny, Rusia, namun jalur terbang dialihkan karena kabut tebal. Ada laporan media Rusia yang belum dikonfirmasi menyebutkan pesawat mungkin ditabrak burung sebelum jatuh. Из них 42 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Немедленно направлены силы и средства ДЧС в аэропорт. Pihak berwenang Azerbaijan dan Kazakhstan telah memulai penyelidikan atas insiden ini dan Embraer selaku produsen pesawat asal Brasil menyatakan kesiapan untuk membantu semua pihak terkait. Menurut laporan BBC, Embraer adalah pesaing Boeing dan Airbus untuk pesawat khusus yang memiliki catatan keselamatan yang baik. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Suara lagi di lain kesempatan.